Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Jamhari MPD sebagai guru pembimbing Olimpiade Biologi di SMA Unggulan CT Foundation Deli Serdang, Sumatera Utara. Hari ini kita seperti biasa membahas soal-soal Olimpiade Biologi. Nah, izinkan saya untuk screen share materi pada hari ini. Nah, jadi untuk soal-soal yang akan kita bahas adalah mengenai bidang genetika dan evolusi ya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Selain penentuan warna pada ikan koi, peneliti juga menemukan mekanisme pewarisan sifat pola sisik pada ikan koi. Terdapat 4 macam pola sisik pada ikan koi. Nah, pada gambar A ini adalah ikan koi bersisik normal. Gambar B, ikan koi bersisik linier. Gambar C adalah ikan koi sisik mirror. Dan gambar D adalah ikan koi tanpa sisik. Nah, pola sisik diatur oleh 2 gen, yaitu gen S besar dan gen N besar. Diketahui dari persilangan antara 2 ekor ikan koi linier dengan genotip S besar S kecil, N besar N kecil akan menghasilkan anakan dengan 6 sisik linier berbanding 2 tanpa sisik, berbanding 3 dengan sisik normal, berbanding 1 dengan sisik mirror. Diketahui genotip ikan bersisik normal adalah S besar, N kecil, atau S besar, S kecil, N kecil, N kecil. Berdasarkan keterangan di atas, tentukan pernyataan di bawah ini benar atau salah. A. Genotip S besar bersifat letal atau mematikan terhadap embrio ikan koi. B. Ikan dengan sisik mirror memiliki genotip homozigoresesif pada kedua gen. C. Terdapat interaksi epistasis resesif antara kedua gen. Dan D. Apabila ikan dengan genotip S besar S kecil, N besar N kecil disilangkan dengan ikan tanpa sisik, maka frekuensi anakan tanpa sisik yang akan dihasilkan sebesar 0,25 atau 1/4. Nah, jadi langsung saja kita bahas yang bagian A. Nah, berdasarkan informasi yang sudah disampaikan tadi, nah, apakah genotip S besar bersifat letal terhadap embrio ikan koi? Maka jawabannya adalah salah. Nah, sebetulnya yang mematikan itu adalah genotip N besar, bukan S besar. Nah, jadi genotip N besar itu bersifat letal atau mematikan terhadap embrio ikan koi. Keberadaan genotip letal diketahui karena total rasio anakan 13, bukannya 16. Ini berarti salah satu homozigot ada yang bersifat letal atau mematikan. Sementara itu, dari soal diketahui genotip ikan normal adalah S besar, N kecil. Nah, jika S besar letal, seharusnya hanya ada S besar, S kecil, N kecil. Jadi jawabannya adalah salah. Yang letal adalah N besar, bukan S besar. B. Ikan dengan sisik mirror atau cermin memiliki genotip homozigoresesif pada kedua gen. Jawabannya adalah benar, ya. Karena peluang mirror yang paling kecil adalah 1/12 yang kemungkinan diperoleh dari 1/4 atau peluang S kecil dikali 1/3 atau peluang N kecil. Yang bagian C, terdapat interaksi epistasis resesif antara kedua gen. Jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Nah, karena sebetulnya interaksi yang terjadi adalah epistasis dominan, bukan epistasis resesif. Nah, kenapa dia disebut sebagai epistasis dominan? Karena gen N besar mampu mempengaruhi gen S besar dalam bentuk alel dominannya. Oke, yang terakhir, bagian D. Apa jawabannya? Jawabannya adalah salah ya. Nah, kenapa salah?
Karena di sini persilangannya adalah S besar S kecil, N besar N kecil, disilangkan dengan S kecil, N besar, N kecil, akan menghasilkan anakan tanpa sisik, yaitu S kecil, N besar, N kecil, sama dengan setengah, yaitu peluang S kecil, dikali 2/3, yaitu peluang N besar, N kecil, sama dengan setengah kali 2/3, yaitu 1/3. Sepertiga itu kalau kita desimalkan sama dengan 0,33. Jadi jawabannya adalah 0,33, bukan 0,25. Nah, lanjut kita bahas soal nomor 2. Oke. Nah, di dalam suatu sungai, ikan koi dengan warna gelap atau ikan mas wild type ditemukan dalam jumlah jauh lebih banyak daripada fenotip lain seperti merah, orange, kuning, putih, dan campuran. Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi, ikan predator atau pemangsa yang terdapat di kolam tersebut cenderung memangsa ikan koi dengan warna yang mencolok karena lebih mudah terlihat dengan kondisi perairan yang tidak jernih. Akan tetapi, oleh para pembiak ikan koi, dengan warna menarik akan cenderung untuk disilangkan dan dipilih menjadi indukan dibandingkan dengan ikan dengan warna yang gelap. Nah, manakah pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan keterangan di atas benar atau salah? A. Di sungai, sifat warna ikan koi mengalami seleksi stabilisasi. B. Kemungkinan terjadi seleksi seksual pada koi di sungai. C. Perilaku pembiak koi yang cenderung memilih koi berwarna cerah akan mendorong ke arah seleksi artifisial atau seleksi buatan pada warna ikan koi. Dan D. Apabila predator atau pemangsa di sungai tersebut dihilangkan, lama-kelamaan frekuensi alel penentu warna koi dapat berubah rasionya. Oke, jadi langsung saja kita bahas jawabannya ya, yang bagian A. Nah, di sungai sifat warna koi mengalami seleksi stabilisasi. Jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Karena di sini yang benar adalah seleksi yang bersifat direksional ke arah warna gelap, bukan seleksi stabilisasi. Bagian B, kemungkinan terjadi seleksi seksual atau kawin pada koi di sungai. Jawabannya adalah benar. Karena kemungkinan terjadi pemilihan pasangan sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik yang fit atau yang cocok dengan lingkungan, yang tentunya terjadi di sungai. C. Perilaku pembiak koi yang cenderung memilih koi berwarna cerah akan mendorong ke arah seleksi artifisial pada warna ikan koi. Jawabannya tentunya benar. Ya, karena apa? Karena perilaku pembiak koi yang cenderung memilih koi berwarna cerah akan mendorong ke arah seleksi artificial atau seleksi buatan pada warna koi. Dan D, apabila predator di sungai tersebut dihilangkan, lama-kelamaan frekuensi alel penentu warna koi dapat berubah rasionya. Jawabannya adalah benar ya. Karena berarti tekanan seleksi berupa predator dihilangkan sehingga akan mengubah frekuensi fenotipnya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 3 ya. Nah, Huntington disease atau HD atau HD adalah penyakit yang disebabkan oleh simple sequence repeat atau SSR, pengulangan dari trinukleotida CAG di dalam gen. HD atau HD diturunkan secara autosomal dominan. Ya, berarti di sini pada gen otosom ya. Nah, pada alel normal, jumlah kopian trinukleotida CAG maksimal sebanyak 35. Tetapi pada alel pembawa HD, jumlahnya akan lebih dari 36. Tingkat penetrasi dan usia kemunculan pertanda penyakitnya pun berbeda-beda antara jumlah kopi yang tinggi dan jumlah kopi yang rendah.
pada penderita dengan jumlah kopi 36 hingga 41, penetransi atau persentase pasien dengan genotip penyakit untuk menunjukkan fenotip penyakit tersebut, maka HD itu tidak 100%. Tetapi jika jumlah kopian di atas 42, maka HD akan memiliki penetransi sempurna. Selain itu, semakin banyak jumlah kopian trinukleotida, maka semakin cepat pula orang tersebut akan menunjukkan gejala HD atau Huntington disease. Nah, Anda mendapatkan sampel daerah trinukleotida yang berulang ya atau mengalami sequencing pada lokus HD dari 6 pasien yang kemudian diamplifikasi atau diperbanyak dengan PCR atau polymerase chain reaction dan di-running secara elektroforesis. Hasil running terdapat pada gambar di bawah ini ya. Nah, ini merupakan hasil running secara elektroforesis. Nah, yaitu terlihat angka yang terdapat di sisi kanan gambar ini menandakan ukuran basa DNA hasil PCR dalam satuan pasang basa atau BP atau base pair. Nah, di sini ada 200 BP, 220, 270 hingga 380 base pair. Nah, setiap sampel memiliki salah satu orang tua yang terkena penyakit Huntington disease. Nah, tentukan pernyataan atau statement berikut mengenai hasil di atas, apakah benar atau salah. A, pasien F, ini F ya, merupakan yang paling sedikit kemungkinan atau probabilitasnya untuk mengalami HD atau Huntington disease. B, pasien C dan E memiliki peluang tinggi untuk menunjukkan gejala HD atau Huntington disease. C, pasien B, ini gambarnya, akan menunjukkan gejala Huntington disease paling cepat di antara semua pasien. Dan D, PCR untuk lokus HD di atas menggunakan sepasang primer untuk mengamplifikasi daerah pengulangan trinukleotida. Jarak antara primer 5 aksen dengan CAG pertama adalah 70 base pair atau 70 pasang basa upstream, yaitu sebelum daerah yang dimaksud. Jarak antara ujung CAG terakhir dengan ujung 5 aksen lainnya yang terletak secara downstream dari CAG ulangan terakhir pada alel HD positif adalah 20 base pair apabila alel HD positif yang ditunjukkan pada hasil elektroforesis adalah alel HD positif dengan ukuran terbesar yaitu 35 base pair atau 35 pasang basa. Nah, jadi langsung saja kita bahas jawabannya ya. Yang A ini. Nah, apakah pasien F merupakan pasien yang paling sedikit mengalami HD? Jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Karena berdasarkan hasil running dari elektroforesis ini, maka pasien yang memiliki risiko terendah mengalami penyakit Huntington adalah D. Ini ya. Nah, jadi pasien D yang paling sedikit kemungkinan mengalami penyakit HD atau Huntington disease. B, pasien C dan E, ini dia, C dan E, memiliki peluang tinggi untuk menunjukkan gejala HD. Jawabannya adalah benar. Karena keduanya memiliki kopian CAG yang relatif tinggi. Ya. Jadi pada pasien C dan E ini, kedua-duanya memiliki jumlah kopian CAG yang relatif tinggi. Kemudian C. Nah, apakah pasien B akan menunjukkan gejala HD paling cepat di antara semua pasien? Jawabannya adalah benar. Kenapa benar? Karena diketahui semakin banyak ulangan CAG, maka usia kemunculan gejala akan semakin cepat. Dan D. Nah, di sini jawabannya adalah ayo, jawabannya adalah salah ya. Nah, mengapa salah? Nah, kita lihat di sini. Panjang basa dengan pengulangan 35 dikali CAG adalah 200 BP. Kemudian, jarak ujung 5 aksen primer merah dengan CAG pertama adalah 70 BP atau pasang basa. Panjang CAG itu berwarna biru, yaitu adalah 35 dikali 3 sama dengan 105 BP. Jarak antara ujung terakhir CAG dengan ujung 5
aksen primer satunya yang berwarna hijau itu adalah 200 dikurang 70 dikurang 105 sama dengan 25 BP. Jadi di pernyataan ini jawabannya adalah bukan 35 BP, tetapi 25 BP. Oke, jadi A jawabannya salah, B benar, C benar, dan D salah. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 4. Hereditary non-polyposis colorectal cancer atau HNPCC adalah salah satu dari sedikit jenis kanker yang diwariskan. HNPCC disebabkan oleh alel yang bersifat dominan. Sebuah keluarga memiliki riwayat penyakit HNPCC. Berikut adalah pedigree atau silsilah keturunan dari keluarga tersebut. Nah, bisa kamu lihat ini adalah pedigree atau silsilah penyakit yang dialami oleh keluarga ini ya. Nah, tentukan manakah statement berikut ini benar atau salah. A. Penyakit ini diwariskan dari autosomal dominan. B. Individu 1-2, ini ya, 1-2 bergenotif heterozigot untuk penyakit HNPCC. C. Apabila individu 21, ini ya, 21 dan 22 ingin memiliki anak ketiga, maka peluang atau probabilitas anak tersebut merupakan anak laki-laki dengan HNPCC sebesar 0,4. Dan D, jika diketahui di dalam populasi 1 dari 500 orang terkena penyakit ini, maka peluang individu 33, ini ya, 3 Romawi 3, untuk menikah dengan individu dengan HNPCC dengan genotif heterozigot adalah 0,2. Oke, langsung saja kita bahas jawabannya. Yang bagian A dulu. Nah, apakah penyakit ini diwariskan dari autosomal dominan? Jawabannya udah pasti ya, benar. Kenapa benar? Bisa kamu lihat dari pedigree-nya. Jika terpaut seks, seharusnya seluruh anakan individu 1-1 dan 1-2 akan sakit. Nah, di sini pada anakan individu 1-1 dan 1-2 ini akan mengalami penyakit. Ya, akan mengalami penyakit, otomatis penyakit ini sudah pasti diwariskan dari autosomal dominan, secara dominan ya, pada kromosom tubuh atau autosom. Yang bagian B, individu 1-2 ini adalah genotifnya heterozigot untuk penyakit HNPCC. Sudah pasti jawabannya benar ya kan? Kenapa benar? Karena jika ia homozigot, maka semua anakannya pasti akan mengalami penyakit HNPCC. Udah pasti kalau induknya sudah mengalami penyakit secara dominan, itu bisa diwariskan ke semua anak-anaknya atau keturunannya ya. Yang bagian C, jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Karena di sini peluang anak yang mengalami penyakit ini sebesar 0,25, bukan 0,4. Dari mana hasilnya? Nah, kita lihat. Di sini peluangnya adalah setengah ya. Untuk peluang laki-laki itu setengah. Setengah dikali setengah sama dengan 1/4 atau 0,25. Jadi probabilitas laki-laki yang mengalami penyakit HNPCC sebesar 0,25, bukan 0,4. Yang bagian D, jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena di sini untuk genotif heterozigotnya bukan 0,2. Peluangnya bukan 0,2 tetapi 0,08. Dari mana hasilnya? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini berapa frekuensi homozigot resesifnya dari pedigree ini? Nah, karena di sini jumlah populasinya ada 500, maka otomatis frekuensi homozigot resesif adalah 498 dibagi 500 sama dengan 0,998. Nah, kemudian frekuensi alel resesifnya adalah akar dari 0,998 sama dengan 0,99 ya. Nah, selanjutnya frekuensi heterozigot sama dengan 2 dikali 0,99 dikali 0,2. Hasilnya adalah 0,08 ya. Nah, jadi
Jawabannya adalah salah, 0,08, bukan 0,2 ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Nah, Anda bekerja sebagai konsultan genetik. Salah satu pasien Anda berkonsultasi mengenai penyakit turunan langka yang ada di keluarganya. Berikut ini adalah pedigree atau silsilah keturunan dari keluarga pasien tersebut. Nah, tentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. A. Penyakit turunan keluarga ini bersifat terpaut seks resesif. B. Peluang atau probabilitas anak dari individu 31, ya ini ya, 31 dan 32 untuk perempuan yang terkena penyakit tersebut adalah 0,21. C. Sang pasien adalah individu 42, ini ya, 42, dan ia berencana untuk memiliki anak dengan istrinya. Peluang dari pasien dan istrinya untuk memiliki anak yang tidak memiliki penyakit turunan tersebut adalah kurang dari 0,75. D. Jika individu 41, ini ya, 41 yang bulat, menikah dengan pasangan yang berfenotip normal, maka peluang pasangan tersebut untuk memiliki anak dengan penyakit sebesar 0,1. Nah, berarti di sini kamu harus membahas dulu ya tentang apa istilahnya, tentang ininya ya, jawabannya gitu. Oke, yang bagian A. Apakah penyakit turunan ini bersifat terpaut seks resesif? Jawabannya adalah salah ya. Bukan terpaut seks resesif, namun terpaut autosomal resesif ya. Berarti di sini dia terlibat adalah autosomnya, bukan gonosom ya. Nah, kenapa salah? Karena di sini jika terpaut seks resesif, maka seharusnya seluruh anak laki-laki individu 23 ya akan sakit karena semua X yang ia bawa akan membawa alel penyakit. Maka kemungkinan ya penyakit ini diturunkan dan bersifat autosomal resesif, bukan seks resesif. B. Peluang anak dari individu 31 dan 32 untuk perempuan yang terkena penyakit tersebut adalah 0,21. Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Bukan 0,21 tetapi 0,17 atau 0,17. Oke, kita cari ya jawabannya ya. Kenapa hasilnya bisa 0,17? Nah, di sini peluangnya adalah setengah. Setengah itu adalah peluang anaknya perempuan dikali 2/3, yaitu peluang 31 heterozigot ya. Lihat ya, ini 31 ini adalah 2/3 ya, 2/3 proporsinya, kemudian dikali setengah. Setengah ini adalah peluang anak sakit jika 31 heterozigot ya. Jadi setengah dikali 2/3 dikali setengah, hasilnya adalah 1/6. 1 dibagi 6 hasilnya adalah 0,17. Jadi jawabannya adalah salah, bukan 0,21 tetapi 0,17 atau 0,17. C. Nah, apakah jawabannya adalah kurang dari 0,75? Jawabannya adalah salah. Bukan kurang dari 0,75, tetapi lebih dari 0,75. Oke, kenapa hasilnya bisa salah? Kita bahas ya. Nah, di sini peluang anak tidak sakit itu sama dengan peluang anak tidak sakit saat keduanya bersifat homozigot, yaitu A besar A besar, ditambah saat A besar A besar dan A besar A kecil, ditambah saat A besar A kecil dan A besar A besar, ditambah saat keduanya A besar A kecil ya. Nah, langsung saja kita masukkan rasionya ya. 1/3 dikali 1/3 dikali 1 ditambah 1/3 dikali 2/3 dikali 1 ditambah 2/3 kali 1/3 kali 1 ditambah 2/3 dikali 2/3 dikali 3/4. Hasilnya adalah 8/9. 8/9 kalau kita desimalkan hasilnya adalah 0,89.
Jadi jawabannya lebih dari 0,75 ya, bukan kurang dari 0,75. Jelas jawabannya adalah salah. Hasilnya 0,89. Yang D. Nah, apakah di sini peluang atau probabilitas pasangan tersebut memiliki anak dengan penyakit ini sebesar 0,1? Nah, jadi ketika Bapak cari jawabannya, yaitu benar ya. Nah, jawabannya adalah 0,1 atau ekuivalen 0,1 ya. Nah, kita bahas jawabannya. Anakan keduanya hanya bisa terkena penyakit apabila kedua orang tua itu bersifat heterozigot. Nah, peluang anakan terkena penyakit adalah 2/3, yaitu peluang 41 heterozigot dikali 2/3, yaitu peluang pasangan heterozigot dikali 1/4, yaitu peluang anak sakit. Jadi 2/3 kali 2/3 kali 1/4 hasilnya adalah 1/9. 1 dibagi 9 adalah 0,11. Kalau dibulatkan itu ekuivalen dengan 0,1 ya. Jadi 0,11 itu ekuivalen dengan 0,1. Nah, jadi berdasarkan jawaban yang sudah saya sampaikan, maka yang D adalah benar ya. Oke. Nah, demikianlah pembahasan soal pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.